Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke video tentang pembahasan ekonomi pada masa Soekarno. Jadi kita membahas di fase terakhir yang ini nampaknya kadangkala diperdebatkan apakah ini masuk era Soekarno atau era Orde Baru, tapi saya memasukkan ini sebagai masa transisi. Jadi yang pertama ini masa transisi, jadi ekonomi kita sedang bergeser. Tadi seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, kita mengalami krisis yang sangat hebat. 1965 itu kita inflasinya hampir mendekati 600%, tapi itu belum puncak, karena puncaknya di periode transisi ini. Nah, kemudian yang paling secara politik adalah G30S atau Gestapo atau Gestok. Gerakan 30 September, gerakan September 30, atau gerakan 1 Oktober. Nah, karena ini yang menjadi jadi sudah memuncak dan pecah dengan G30 ini. Kemudian dilakukan reshuffle kabinet dan pemerintahan mulai lemah di masa-masa 1965 sampai 1965 sampai 1968. Nah, kalau tadi 1965 ini defisit fiskal kita sangat tinggi, nah pada 1966, nanti kalau kita lihat di periode selanjutnya 1966 ini sudah mulai masa transisi karena ada selain presiden yang kemudian diberikan kewenangan besar. Nah, 1966 kita berhasil menekan defisit fiskal kita menjadi sangat rendah karena kita menekan pengeluaran kita. Kalau pendapatan otomatis dia jatuh sekali karena pendapatan kita dari mencetak uang hilang, pendapatan kita dari pajak masyarakat juga sangat turun karena krisis. Jadi 1966 kita berhasil menurunkan defisit fiskal kita. Tapi nanti di 1967 dan 1967 masih terjadi defisit, tapi kemudian di 1968 dilakukan pembaharuan ekonomi secara besar-besaran, di mana kita menganut sistem fiskal berimbang, sehingga 1968 sampai nanti selama periode Orde Baru itu kita menganut pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, inflasi kita tadi 1965 hampir 600%, tapi itu belum seberapa karena titik puncaknya bukan di sini. Titik puncaknya itu di 1966. Jadi pas kaget 30S, keadaan ekonomi semakin goncang, politik keamanan juga semakin dia semakin kacau. 1966 inflasi kita di atas 600%. Jadi dibayangkannya begini, kalau hari ini Anda membeli satu mangkok mie ayam harga 10.000, pada 1964 misalnya, tiba-tiba 1966 saat Anda membeli mie ayam harganya sudah Rp60.000. Ilustrasi yang paling sederhana. Nah, setelah kekacauan mulai mereda, 1967 inflasi kita turun, tapi masih di atas 100%, 3 digit masih, dan 1968 inflasi kita juga mulai berangsur turun. Sekarang sudah di bawah 100%, tapi masih 2 digit. Nah, jadi bentuknya seperti sebuah topi ini. Dia 63, 64, melonjak tinggi di 65, titik puncak 66, kemudian turun melandai sekali di 67. Nah, uang dalam peredaran pun ditekan. Jadi proses pencetakan uang yang terjadi di periode 63, 64, 65 puncaknya ditekan di tahun 66, 67, dan 68. Sehingga jumlah uang beredar kita menurun drastis. Nah, karena tadi efek kebijakan sebelumnya yang mencetak uang berlebih, akhirnya ekonomi kita rusak, dan 66, 67, dan 68 kita mulai perbaiki itu. Nah, ekonomi kita rusak, secara keamanan kita juga rawan, kemudian politik kita secara pemerintahan Presiden Soekarno juga mulai melemah, terutama dipicu juga dengan berbagai demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah, terutama di wilayah ibu kota. Hal yang sangat familiar pada saat itu dan sangat kental dengan masa 65 atau para aktivis 65 adalah Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, ini terkait dengan Gestapo atau G30S,
atau gestok, kemudian perombakan kabinet Twikora. Jadi nama kabinet itu pada masa Soekarno akhir itu ada kabinet Twikora, ingin dirombak, kemudian turunkan harga sembako. Nah, ini melambangkan yang pertama kebijakan terkait pembenahan politik karena PKI, kemudian perombakan kabinet juga politik, tapi yang ketiga terkait dengan ekonomi. Karena tadi sembako itu harganya naik drastis, inflasinya di atas 600%. Nah, kemudian kabinet itu mulai membenahi karena tuntutan rakyat juga tekanannya sangat besar. Nah, dilakukanlah berbagai kebijakan-kebijakan. Kebijakan Ampera pada saat itu 1966 adalah disebut catur karya kabinet Ampera. Nah, 4 tindakan utama ini yang dia menjadi pemicu ataupun pendorong perbaikan ekonomi dan politik di Indonesia. Nah, ini unik juga karena setelah 66 meskipun kabinet Twikoranya dirombak, tapi masih masyarakat belum terlalu puas dengan kabinet Twikora, sehingga pada 11 Maret 1966 saat Presiden sedang memimpin rapat kabinet di istana, terdengar ada macam-macam gunjing-ganjing bahwa ada keamanan yang cukup mengkhawatirkan bagi Presiden. Akhirnya Presiden pulang ke istana Cipanas bersama dengan wakil Perdana Menterinya. Nah, pada saat itu kemudian disusulah oleh beberapa jenderal Angkatan Darat yang hasil dari diskusi dan tarik ulur tentang bagaimana situasi Indonesia ini melahirkan apa yang kita sebut atau apa yang kita kenal kemudian dengan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Ini versinya sangat banyak sekali. Jadi kita tidak akan membahas terlalu jauh karena ini berkaitan dengan politik dan ada banyak sekali versi, baik versi cerita maupun versi kertas dari Super Semar. Yang saya tampilkan di sini yang di lembaran negara ini 1 lembar, karena ada versi Super Semar yang 2 lembar juga ada. Jadi otomatis 1966 ini, meskipun Soekarno masih menjadi presiden, tapi sudah mulai mendelegasikan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto saat itu. Lewat ini, surat perintah yang dikenal dengan Super Semar. Nah, pada 1966 ini terjadi beberapa peristiwa penting. 12 Maret setelah menerima Super Semar dari Presiden Soekarno, kemudian Jenderal Soeharto menyatakan PKI adalah organisasi yang dilarang, mulai melakukan perburuan terhadap PKI, kemudian melakukan perombakan baik di kabinet, maupun DPR, dan itu namanya DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan MPR-GR juga sama, dan berbagai kebijakan-kebijakan politis yang berkaitan untuk membersihkan atau mengamankan Indonesia dari berbagai kekacauan, terutama masalah politik dengan PKI. Pada saat juga dilakukan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama yang di ekonomi itu kebijakannya dipimpin oleh beberapa ekonom dari UI untuk melakukan perbaikan ekonomi. Terkait dengan hutang kita yang banyak yang dalam slide saya sebelumnya sudah kita tampilkan, pemerintah juga melakukan lobby-lobby untuk melakukan rescheduling dari pembayaran hutang kita. Nah, akhirnya kita mendapatkan beberapa kesempatan untuk membayar hutang dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian pemerintah juga kembali masuk kepada keanggotaannya di PBB, termasuk juga IMF dan IBRD, sekarang namanya World Bank, dan berbagai kebijakan atau pola-pola lobby-lobby ekonomi supaya pemerintahan Indonesia yang sebelumnya sedang berkonfrontasi dengan Malaysia ini cukup membaik. Puncaknya pada masa Orde Lama atau pada masa Presiden Soekarno ini adalah jatuhnya kepemimpinan Presiden Soekarno, digantikan dengan Presiden Soeharto pada tahun 1968. Ini saya kutipkan ceramah atau pidato Presiden pada tahun 1970 yang
cikal bakal atau kita menyebutnya sebagai Orba atau Orde Baru. Karena Presiden sendiri mengatakan, Presiden Soeharto mengatakan, Orde Baru merupakan koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Dan di lain pihak, berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa kita dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang. Sehingga mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kita sebut masa Soeharto sebagai Orde Baru, karena beliau sendiri yang menyebutkan Orde Baru. Dan kadangkala kita menyebutnya Presiden Soekarno sebagai Orde Lama, meskipun pada hakikatnya Presiden Soekarno tidak pernah menyebut dirinya sebagai Orde Lama. Nah, hal-hal yang sangat berubah pada masa Presiden Soekarno kepada Orde Baru adalah pada masa Soekarno ini yang menjadi pemicu kekacauan, misalnya adalah jargon Nasakom, nasionalis agama komunis, yang dia tidak cocok saat ada komunis di sana. Kemudian ekonomi terpimpin. Nah, Bung Karno juga punya slogan yang sangat terkenal, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Hanya ada beberapa kebijakan yang dia menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Kemudian ada kebijakannya lebih sosialis. Bertolak belakang pada masa Orde Baru, ekonominya memang disentralisasi di ibu kota Jakarta, tapi juga dilakukan liberalisasi. Apa yang diambil dari pihak asing pada masa Soekarno mulai diliberalisasi, privatisasi pada masa Orde Baru. Nah, sama seperti perubahan ekonomi liberal ke ekonomi komando, sekarang juga perubahan ekonomi komando ke ekonomi liberal kembali. Jadi kita kembali balik kanan. Ini sudah balik kanan pada masa Soekarno, balik kanan lagi pada masa Soeharto. Nah, itu secara ekonomi sekilas perjalanan sejarah bangsa kita pada masa Presiden Soekarno. 3 periode yang pokok, ekonomi perang, ekonomi liberal, dan ekonomi komando. Dan 1 masa transisi. Di video selanjutnya kita akan menjelaskan atau membahas diskusi tentang era Orde Baru. Apabila ada yang ingin tanyakan terkait diskusi kita di periode Soekarno ini, kita bisa diskusikan itu di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.